wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan video makalah ekonomi makro. Makalah ini tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang disusun oleh Tia Khairuddin Tarigan, Muhammad Ihsan Al-Fawaz, Nanda Aulia, Tia Mardianata, sebelum itu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Bab 1. Latar belakang. Perkembangan ekonomi akhir-akhir ini menghidupkan kembali debat tentang efektivitas kebijakan pemerintah yang membawa kepada pertumbuhan seimbang terhadap perbedaan interpretasi tentang bagaimana kebijakan makroekonomi pemerintah dapat menstabilkan output berdasarkan adanya fenomena ekonomi mengacu pada teori siklus bisnis. Kebijakan fiskal dan moneter akan memperluas efisiensi. Berbeda dengan teori Keynes, pengeluaran pemerintah adalah komponen permintaan agregat yang mempengaruhi output, tetapi kebijakan moneter menyebabkan meluasnya ketidakefektifan. Sementara teori moneteris menyatakan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi output, namun sebaliknya kebijakan fiskal tidak efektif. Kebijakan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menstimulasi keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter berfokus pada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasikan keadaan ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasikan ekonomi menggunakan teori ekonomi modern. Dewasa ini, pemerintah dengan dibantu oleh para ekonom telah memiliki cara menggunakan kebijakan ekonomi moneter dan fiskal demi mengurangi lama dan tingkat keparahan resesi. Perkembangan ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan efek berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah resesi. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam mengatur kegiatan ekonomi secara makro. Di samping kebijakan fiskal juga terdapat kebijakan moneter yang merupakan partner. Kebijakan fiskal dalam mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah dapat menstimulasikan pada perekonomian untuk bertumbuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian, menyebabkan pendapatan naik yang akan mengurangi pengangguran yang ada untuk mencapai tingkat pendapatan kesempatan kerja penuh atau dalam bahasa Inggrisnya full employment level of income. Kebijakan ekonomi yang benar meningkatkan kesejahteraan negara, begitu juga sebaliknya. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan bertujuan mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal demi tercapai tujuan ekonomi makro. Stabilitas ekonomi dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta
neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilitasi. Pengaruh moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan atau bank, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan ekonomi tersebut. Salah satu kebijakan fiskal yaitu berkaitan dengan pajak. Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai penerimaan pemerintah merupakan salah satu alat yang cukup penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitas perekonomian melalui kebijakan anggaran guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup. Penerimaan pajak merupakan sumber pembayaran negara yang dominan untuk belanja maupun pembangunan. Rumusan masalah. Apa itu kebijakan fiskal, jenis dan tujuannya? Apa itu kebijakan moneter, jenis dan tujuannya? Dampak dari kebijakan moneter dan fiskal. Tujuan penulisan makalah untuk mengetahui tentang kebijakan moneter serta jenis dan tujuannya. 2. Untuk mengetahui tentang kebijakan moneter serta jenis dan tujuannya. 3. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan fiskal dan moneter. Bab 2. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan eksklusif, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter ini bisa melibatkan mengset standar bunga pinjaman atau dalam bahasa Inggrisnya margin recruitment, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui perundingan dengan pemerintahan lain. Jenis-jenis kebijakan moneter. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi 2, yaitu A. Kebijakan moneter ekspansif atau dalam bahasa Inggrisnya monetary expansion policy. Ia suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat di saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau dalam bahasa Inggrisnya easy money policy. B. Kebijakan moneter kontraktif atau dalam bahasa Inggrisnya monetary contractive policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau dalam bahasa Inggrisnya tight money policy.
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain: 1. Operasi pasar terbuka atau dalam bahasa Inggrisnya Open Market Operation. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau dalam bahasa Inggrisnya Government Securities. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya SBI atau singkatan Sertifikat Bank Indonesia atau dan SPBU atau singkatan Surat Berharga Pasar Uang. 2. Fasilitas diskonto atau dalam bahasa Inggrisnya discount rate. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga jumlah uang kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. 3. Rasio cadangan wajib atau dalam bahasa Inggrisnya Reserve Recruitment Ratio. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. 4. Imbauan moral atau dalam bahasa Inggrisnya moral persuasion. Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau dalam bahasa Inggrisnya Inflation Targeting Framework, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau dalam bahasa Inggrisnya free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai kestabilan harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan
kebijakan moneter melalui penempatan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penempatan tingkat diskonto, penempatan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian di Indonesia. Kedudukan bank sentral diwakili oleh BI atau Bank Indonesia. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dari penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal ada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF. Singkatannya BKF. Dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal digolongkan dalam dua jenis yaitu kebijakan fiskal ekspansif atau dalam bahasa Inggrisnya expansionary fiscal policy. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan menaikkan harga negara, menaikkan belanja negara, dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan dalam daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. B. Kebijakan fiskal kontraktif atau dalam bahasa Inggrisnya contractionary fiscal policy. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansif yang mulai memanas, atau dalam bahasa Inggrisnya overheating. Untuk menurunkan tekanan pemerintah, instrumen kebijakan fiskal ini sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro
Sektor-sektor tersebut antara lain: 1. Pajak. Sektor dalam 1. Pajak. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak naik dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Contohnya, jika pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Namun sebaliknya, jika pajak dinaikkan akan menurunkan output barang dan jasa serta menurunkan daya beli masyarakat. 2. Pengeluaran belanja. Dalam konteks negara, nilai negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. 3. Obligasi publik. Penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara dan negara akan mencicil utang tersebut beserta bunga pinjaman. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dikeluarkan kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tidak hanya itu, kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan lain, yakni 1. Meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Salah satu masalah terbesar dalam perekonomian kita adalah tingginya jumlah pengangguran pada usia produktif. Kebijakan fiskal dapat menangani masalah tersebut melalui program peningkatan kualitas SDM masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja, baik nasional maupun internasional. Hal ini secara tidak langsung maupun langsung menaikkan taraf ekonomi negara. 2. Menjaga stabilitas negara. Naik turunnya harga bisa terjadi melalui berbagai faktor, mulai dari tingkat permintaan pasar sampai cara-cara yang dibenarkan seperti penimbunan stok sehingga menyebabkan kelangkaan. Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal yakni menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga sehingga komunitas tetap terjangkau bagi masyarakat. 3. Memacu ekonomi negara. Dan tujuannya selain untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diharapkan mengeluarkan banyak inovasi baru dalam bidang perekonomian dan juga memegang peranan selaku pemangku kebijakan. 4. Mendorong laju inflasi. Salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian yakni nilai investasi yang masuk negara. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara.
Dengan iklim investasi yang baik, investor akan tertarik menguncurkan dana dan investasi, sehingga negara juga bisa menarik nilai pajak yang lebih banyak. 5. Mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Bab 3. Penutup. Kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peraturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam setiap mengatur pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter juga ada manipulasi suplai uang tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasikan ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh menangani resesi dan pengurangan pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga. Saran, dengan adanya makalah ini diharapkan membaca dapat memahami definisi tentang kebijakan fiskal dan moneter, serta dapat mengetahui jenis dan tujuannya terjadinya kebijakan moneter terjadinya di antara kebijakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.